Bayangkan sebuah kota besar, penuh dengan istana megah, jalanan ramai, dan jutaan penduduk yang hidup damai. Lalu, dalam waktu kurang dari 1 abad, semuanya lenyap. Tidak ada perang besar yang tercatat. Tidak ada bencana tunggal yang jelas. Yang tersisa hanyalah reruntuhan bisu, ditelan hutan atau gurun, menunggu ribuan tahun untuk ditemukan kembali. Ini bukan satu cerita. Ini terjadi berkali-kali, di berbagai belahan dunia, dan sampai hari ini para ahli masih memperdebatkan, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang di Reruntuhan Sejarah. Di video pertama ini, kita akan menjelajahi 5 peradaban kuno yang hilang secara misterius, dan reruntuhan yang mereka tinggalkan masih menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kita mulai dari hutan lebat Amerika Tengah, tempat peradaban Maya pernah berjaya selama lebih dari 1000 tahun. Mereka membangun piramida megah, sistem penulisan yang rumit, dan bahkan kalender astronomi yang sangat akurat. Pada puncak kejayaannya sekitar abad ke-8, kota-kota Maya seperti Tikal dan Copan dihuni oleh puluhan ribu orang. Tapi dalam rentang waktu sekitar 100 tahun, kota-kota besar ini ditinggalkan begitu saja. Bangunan megah dibiarkan kosong. Hutan perlahan menelan kembali apa yang telah dibangun manusia. Apa yang terjadi? Selama puluhan tahun, para arkeolog berdebat. Beberapa teori muncul, kekeringan panjang yang menghancurkan sistem pertanian, perang antar kota yang melemahkan struktur sosial, hingga tekanan populasi yang terlalu besar untuk sumber daya yang tersedia. Penelitian terbaru menggunakan data iklim purba menunjukkan bahwa kombinasi kekeringan ekstrim dan konflik internal kemungkinan besar adalah kuncinya. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung, mengapa masyarakat secerdas ini tidak mampu beradaptasi sebelum semuanya runtuh? Berpindah ke lembah Sungai Indus, sekitar 4.500 tahun lalu, berdiri sebuah kota bernama Mohenjo-daro. Ini bukan kota biasa, kota ini punya sistem sanitasi dan saluran air yang jauh lebih maju dibanding banyak kota Eropa ribuan tahun kemudian. Tata kotanya rapi, dengan jalan-jalan lurus dan bangunan bata yang presisi. Diperkirakan puluhan ribu orang tinggal di sana. Tapi sekitar 1900 SM, kota ini, bersama seluruh peradaban lembah Indus, mulai ditinggalkan. Yang membuat misteri ini makin menarik. Peradaban ini bahkan punya sistem tulisan sendiri, yang disebut aksara Indus. Hingga hari ini, tulisan tersebut belum berhasil diterjemahkan. Kita tidak tahu persis apa yang mereka tulis, apa yang mereka percayai, atau bagaimana mereka menjelaskan keruntuhan mereka sendiri, karena kita tidak bisa membaca kata-kata mereka. Teori utama mengarah pada perubahan aliran sungai dan kekeringan panjang yang mengganggu sistem pertanian. Tapi tanpa mampu membaca catatan mereka sendiri, kita hanya bisa menebak-nebak berdasarkan sisa-sisa fisik yang mereka tinggalkan. Di gurun barat daya Amerika Serikat, suku Anasazi membangun sesuatu yang luar biasa, rumah-rumah batu megah yang dibangun langsung di dinding tebing curam, di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Mesa Verde. Selama ratusan tahun, mereka berkembang di lingkungan yang keras ini. Tapi pada akhir abad ke-13, secara relatif cepat, mereka meninggalkan rumah-rumah tebing mereka dan tidak pernah kembali. Yang menarik, bukti arkeologis menunjukkan adanya periode kekeringan parah yang dikenal sebagai Great Drought, berlangsung sekitar tahun 1276 hingga 1299. Tapi kekeringan saja mungkin bukan satu-satunya alasan. Beberapa penemuan juga mengindikasikan adanya konflik dan bahkan kekerasan antar komunitas menjelang masa-masa akhir mereka. Pertanyaannya, apakah mereka pergi karena alam yang tidak lagi bersahabat, konflik sosial, atau kombinasi keduanya yang saling memperparah? Deskripsi lengkap tentang nasib akhir mereka masih menjadi bahan perdebatan arkeolog hingga kini. Tersembunyi di celah-celah batu merah Yordania, Petra pernah menjadi ibu kota kerajaan Nabatea, sebuah pusat perdagangan yang luar biasa kaya berkat jalur rempah dan dupa yang melewatinya. Bangunan-bangunan megah seperti Al-Hasne, dipahat langsung dari tebing batu, menunjukkan tingkat kemakmuran dan keahlian teknik yang luar biasa untuk masanya. Nabatea bahkan berhasil membangun sistem pengelolaan air canggih di tengah gurun yang tandus. Namun setelah dianeksasi oleh Romawi pada tahun 106 Masehi, kejayaan Petra mulai memudar. Ditambah dengan gempa bumi besar pada abad ke-4 dan ke-6, serta perubahan jalur perdagangan utama, kota ini perlahan-lahan ditinggalkan. Menariknya, Petra tidak benar-benar hilang. Seperti peradaban lain, ia tetap dikenal oleh penduduk lokal secara turun-temurun. Tapi bagi dunia luar,
Petra baru ditemukan kembali pada tahun 1812 ketika seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt berhasil masuk dengan menyamar. Bagaimana sebuah kota semegah ini bisa terlupakan begitu saja oleh dunia luar selama berabad-abad?